Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke-6 kali ini, saya akan menjelaskan bagian-bagiannya ahli waris ya, seluruh ahli waris. Yang pertama ada ayah. Ayah itu bagiannya seperenam jika pewaris punya anak. Lalu asobah. Ayah itu akan menjadi asobah jika pewaris tidak punya anak. Lalu ayah itu mendapatkan seperenam dan asobah jika ada anak perempuan saja tanpa anak laki-laki. Untuk yang kedua yaitu anak laki-laki. Anak laki-laki menjadi asobah. Lalu jika ia memiliki saudara perempuan, maksudnya jika ada anak perempuan, maka laki-laki tersebut mendapatkan 2 bagian dari perempuan, dari anak perempuan tadi. Yang ketiga, cucu laki-laki dari anak laki-laki itu menjadi asobah jika tidak ada laki-laki. Jadi ketika si mayit tidak memiliki, maksudnya anak yang sudah meninggal, lalu si mayit memiliki cucu laki-laki dari anak yang meninggal tersebut, itu anak cucu laki-laki dari anak laki-lakinya tadi itu menjadi asobah. Nah, itu akan terhalang atau mahjub jika ada anak laki-laki. Yang keempat yaitu kakek dari ayah. Seperenam jika pewaris punya anak. Asobah jika tidak ada anak. Bisa seperenam dan asobah seperti ayah. Nah, yang kelima saudara laki-laki sekandung. Saudara laki-laki sekandung itu asobah, tapi terhalang jika ada anak laki-laki atau ayah. Yang kelima untuk yang keenam saudara laki-laki seayah itu sama, asobah juga, dan akan terhalang oleh saudara sekandung laki-laki atau ayah. Yang ketujuh saudara laki-laki seibu, seperenam bagiannya jika sendiri, sepertiga jika bersama satu saudara seibu lainnya. Lalu dia akan terhalang oleh ayah atau anak. Yang kedelapan anak laki-laki saudara sekandung, keponakan, itu asobah, terhalang jika ada saudara sekandung laki-laki. Keponakan itu akan terhalang jika ada saudara laki-laki ketika ada ayahnya tadi, itu akan terhalang. Keponakan akan terhalang ayahnya jika ada ayahnya. Yang kesembilan anak laki-laki saudara seayah itu asobah, terhalang oleh saudara seayah laki-laki. Anak laki-laki saudara seayah keponakan tiri itu akan terhalang oleh saudara tirinya tadi, saudara seayahnya yang laki-laki. Untuk yang ke-10 paman sekandung. Paman sekandung saudara laki-laki ayah sekandung itu asobah, ia akan terhalang oleh anak laki-laki ayah dan saudara laki-laki sekandung. Yang ke-11 paman seayah. Paman seayah itu asobah, ia akan terhalang oleh paman sekandung. Yang ke-12 anak laki-laki paman sekandung, sepupu berarti, yaitu asobah, terhalang oleh paman sekandung, oleh ayahnya. Jadi yang sepupu kandungnya ini itu akan terhalang oleh ayahnya, maksudnya oleh pamannya si mayit. Yang ke-13 anak laki-laki paman seayah, jadi sepupu tiri itu asobah, ia akan terhalang oleh ayah atau paman sekandung. Yang ke-14 suami itu setengah jika istri tidak punya anak, seperempat jika istri punya anak. Yang ke-15 lelaki yang memerdekakan budak itu asobah dan jarang berlaku di zaman sekarang.
Adapun ahli waris perempuan yaitu ibu. Ibu itu sepertiga jika tidak ada anak dan tidak ada dua saudara atau lebih. Menjadi seperenam jika ada anak dan menjadi seperenam jika ada dua saudara atau lebih. Sepertiga sisa masalah umariyatani. Jika meninggal hanya meninggalkan ayah dan ibu dan suami atau istri. Ibu itu akan mendapatkan sepertiga jika tidak ada anak dan tidak ada saudara atau lebih. Jadi hanya meninggalkan ayah, ibu, dan suami atau istri. Yang kedua nenek dari ayah atau ibu. Seperenam jika tidak terhalang oleh ibu. Yang ketiga anak perempuan. Satu anak perempuan sama dengan setengah. Ketika anak perempuannya ada dua atau lebih, maka bagiannya itu 2/3. Jika ia bersama anak laki-laki, asoba, laki-laki sama dengan 2 perempuan. Jadi tadi bagiannya itu setengahnya dari anak laki-laki. Yang keempat, cucu perempuan dari anak laki-laki. 1/2 jika tunggal dan tidak ada anak perempuan. 2/3 jika 2 atau lebih tanpa anak perempuan. 1/6 jika ada anak perempuan menjadi asoba bersama cucu laki-laki. Jadi cucu perempuan dari anak laki-laki itu akan menjadi asoba ketika ada cucu laki-laki. Terus terhalang oleh anak perempuan jika sudah terpenuhi. Yang kelima, saudara perempuan sekandung itu setengah jika tunggal tanpa anak atau ayah. 2/3 jika 2 atau lebih, dan akan menjadi asobah jika bersama saudara laki-laki sekandung. Jadi bandingannya itu 2/1. Dan saudara perempuan sekandung tadi akan terhalang oleh ayah atau anak laki-laki. Yang keenam, saudara perempuan seayah. Setengah jika tunggal dan tidak ada saudara sekandung. 2/3 jika 2 atau lebih. 1/6 jika ada satu saudara sekandung perempuan. Asobah bersama saudara laki-laki seayah dan akan terhalang oleh saudara sekandung. Yang ketujuh, saudara perempuan seibu itu mendapatkan 1/6 jika ia sendirian atau tunggal. 1/3 jika 2 atau lebih, terhalang oleh ayah atau anak. Jadi saudara perempuan seibu itu akan terhalang jika ada ayah atau anak dari si mayit. Yang ke-8, istri. Istri itu 1/4 jika suami tidak ada anak. 1/8 jika suami punya anak. Yang ke-9, nenek dari jalur ibu. Nenek dari jalur ibu ini mendapatkan 1/6 jika tidak terhalang oleh ibu. 10, perempuan yang memerdekakan budak, yaitu asoba. Jadi dari bagian-bagian yang sangat banyak tadi, itu sebenarnya yang mendapatkan warisan itu sedikit ketika dari ahli waris yang begitu banyaknya tadi itu terhalangi satu persatu oleh keluarganya. Jadi banyak yang terhalang ketika ada anak, ada suami, ada ayah, dan seperti itu. Itu sudah terwakilkan seperti itu. Jadi terhalangi, terhijab oleh ahli waris yang lain. Jadi ketika bingung dalam membagi harta warisan, untuk bagian-bagiannya bisa dicari di searching lah di Google atau di YouTube gitu, biar semakin paham dan tahu berapa bagiannya dan tidak membingungkan. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.